Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan sukses semuanya, saya Bob Merdeka, pengusaha pemilik brand Keripik Pedas Maici yang juga menjadi seorang networker di bisnis MLM-TN. Di vlog kali ini saya bakal berbagi sebuah tips yang mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu kembangkan bisnis ini ya, yaitu tentang presentasi ya. Banyak orang yang berpikir bahwa presentasi itu adalah sebuah hal yang menakutkan, sebuah hal yang sangat sulit untuk dilakukan, terutama buat orang-orang baru. Nah, hari ini saya bakal berbagi terutama buat Bapak Ibu yang baru saja bergabung atau buat Bapak Ibu yang sudah bergabung dan mulai pengen melangkah gitu ya. Ini gimana nih melangkah ke teman-teman saya untuk menceritakan bisnis ini gitu ya, untuk mulai presentasi kepada teman-temannya. Nah, Bapak Ibu seringkali kita di awal ya, sama seperti saya juga di awal dulu berpikir bahwa presentasi itu sangat sulit karena kita patokannya melihat orang-orang yang sudah sukses di bisnis ini ya, presenter-presenter handal di OP online ataupun OP offline ya, atau melihat upline-upline Anda sepertinya canggih banget gitu ya, bisa presentasi dari A sampai Z, dari sisi produk ya sangat detail, sampai company profile, sampai marketing plan, wah semuanya lah kayaknya canggih banget gitu ya Bapak Ibu. Padahal sebenarnya untuk kita yang memulai di awal, sebenarnya kita tidak perlu seperti itu Bapak Ibu ya. Untuk memulai sebenarnya ada sebuah konsep yang namanya storytelling, yaitu menceritakan kisah kita pribadi tentang bisnis ini. Apa yang menurut Bapak Ibu paling menarik atau paling berkesan atau yang membuat Bapak Ibu punya keyakinan yang tinggi sama bisnis ini, ya udah berceritalah tentang hal itu ya. Sama seperti saya di awal, bahkan sampai sekarang ya, saya masih selalu kembangkan cerita ini, saya selalu masih bawa cerita ini setiap saya presentasi buat orang baru ya. Bapak Ibu perhatikan ya, dari sejak saya awal, bahkan kalau Bapak Ibu sering datang ke OP online atau OP offline, ketika saya jadi pembicara, saya selalu bercerita hal yang sama. Kenapa saya join di bisnis ini? Yaitu karena produk ya. Produknya itu menyembuhkan istri saya dari masalah mah kronis yang sudah belasan tahun gak sembuh-sembuh. Alhamdulillah Allah nyembuhin lewat produk Tiens, yaitu kalsium dan citosan. Dan cerita ini selalu saya bawa dari sejak awal sampai sekarang. Dan Alhamdulillah sampai hari ini saya bisa di level ini. Begitu banyak downline-downline yang bergabung gitu ya, baik saya joinin langsung secara pribadi atau berkembang dari downline ke downline gitu ya. Gak kerasa sudah banyak sekali gara-gara cerita ini. Nah, jadi cerita kita pribadi itu adalah cerita yang paling powerful, paling kuat, punya daya magis yang tinggi, punya daya closing yang tinggi. Kenapa? Karena cerita kita adalah cerita yang paling kita tahu, cerita yang paling jujur, dan cerita yang paling sangat-sangat lancar untuk diceritakan. Karena itu berkaitan dengan cerita kita pribadi. Contoh seperti yang tadi saya bilang, saya cerita tentang produk. Saya punya keyakinan yang sangat tinggi, saya punya tingkat belief yang begitu tinggi sama produk ini, sehingga saya bisa meng-closing orang karena saya punya keyakinan yang tinggi tentang produk Tiens gitu, tentang bisnis ini lewat produknya gitu. Makanya orang tertarik karena saya punya cerita itu gitu. Nah, sekarang Bapak Ibu, buat orang-orang yang sudah join, yang baru bergabung, jangan khawatir dengan bagaimana mempengaruhi orang, kayaknya harus seperti upline-upline Bapak Ibu yang canggih banget gitu presentasi di OP. Gak perlu seperti itu Bapak Ibu. Untuk memulai, apalagi untuk orang-orang terdekat kita, lingkungan kita yang terdekat, keluarga, teman, ya teman kantor, teman sekolah, teman bisnis, apapun ya, lingkaran terdekat kita, namelist yang terdekat kita, adalah dengan mengembangkan, dengan bercerita storytelling tentang apa yang kita rasakan paling menarik dari bisnis ini, atau apa yang paling membuat Bapak Ibu yakin sama bisnis ini. Kalau Bapak Ibu belief tingginya terhadap bisnis ini lewat produk, ya udah cerita tentang produk dulu. Itu bisa menjadi awalan untuk memulai cerita, untuk memulai presentasi sama Bapak Ibu, sama rekan-rekan Bapak Ibu maksudnya begitu ya. Dan juga kalau misalkan menurut Bapak Ibu yang paling menarik adalah penghasilannya, ya udah cerita dari penghasilannya. Saya beberapa tahun inilah ya, itu punya beberapa rekan yang justru mereka mengembangkan presentasinya, ceritanya itu karena mereka join karena penasaran ya. Penasaran kenapa ada pengusaha yang join ke bisnis ini. Mereka mempromosikan saya. Jadi ceritanya adalah mereka bercerita, saya join ke bisnis ini itu karena penasaran. Kenapa seorang Pak Bob yang sudah punya pabrik Maici kok masih mau jalankan bisnis Tiens? Berarti ini bisnis gede bro. Bener gak sih? Jadi malah dia mencari berusaha menemukan titik keyakinan calon downline-nya, prospeknya itu dengan mempertanyakan cerita yang dia bangun karena upline-nya gitu ya, Pak Bob itu menjalankan bisnis ini gitu.
Jadi ceritanya tuh bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa ya tadi keyakinan akan produk, keyakinan akan bisnisnya, keyakinan sama marketing plan-nya, atau yang menurut Bapak Ibu menarik adalah penghasilannya, reward-nya, jalan-jalan ke luar negerinya, pengembangan dirinya, bisa apapun. Atau menurut Bapak Ibu yang menarik adalah upline Bapak Ibu. Ya sama seperti tadi contohnya downline saya gitu. Dia menarik ya, dia tertarik sama bis ini tuh karena saya menjalankan bis ini, dan dia selalu kembangkan itu. Ke setiap presentasinya dia selalu cerita, bro, ini ada bisnis gede, dan gua dan saya itu berada di satu komunitas yang dimana di dalamnya itu ada pengusaha Maichi. Itu mentor kita semua juga nih di bisnis ini. Dan Pak Bob ini serius banget menjalankan bisnis ini. Berarti ini bisnis gede banget bro. Lu mau tahu nggak kelanjutannya seperti apa? Nanti saya bakal bagikan ya. Nah baru kita nanti bisa cerita. Kita bisa bagikan link webinar, bisa bagikan brosur, bisa bagikan apapun ya. Apapun yang Bapak Ibu bisa kasih alat bantunya. Tapi kan yang paling penting adalah cerita di awal. Cerita di awal yang Bapak Ibu bisa bagikan sama rekan-rekannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu menangkap ya konsep storytelling ini. Jadi sebenarnya bercerita sajalah tentang apapun yang menurut Bapak Ibu menarik dari bis ini. Yang bisa Bapak Ibu membuat yakin, yang membuat Bapak Ibu bisa mulai bercerita, ceritakanlah ya, baik dari sisi produk, dari sisi bisnis, dari sisi marketing plan, dari sisi komunitasnya, dari sisi pengembangan diri, atau dari cerita bagaimana upline Bapak Ibu itu mempengaruhi Bapak Ibu gitu. Ya, kenapa Bapak Ibu tertarik ke bisnis ini kan pasti ada upline yang menjelaskan. Nah, apa yang menurut Bapak Ibu akhirnya join, ceritakanlah sama prospek-prospek Bapak Ibu, sama lingkaran terdekat Bapak Ibu gitu. Dan Bapak Ibu tidak perlu khawatir, wah Pak, kayaknya cerita juga susah gitu. Sebenarnya naluri manusia tuh bercerita, apalagi cerita kita pribadi ya, itu paling sangat paling powerful, paling mudah, punya daya closing yang tinggi, punya daya magis yang tinggi. Dan sebelum join TNS, Bapak Ibu lakukan ini kok setiap hari. Kita bercerita tentang film yang rame, tentang makanan yang enak, kita bercerita tentang gosip artis, bahkan kita cerita tentang hal-hal negatif. Berita hoax, berita negatif, makanan yang gak enak kita ceritain juga. Lu jangan makan di tempat itu deh, makanannya asli gak enak gitu ya. Itu kan cerita juga, betul ya. Terus atau mungkin kita nonton film yang buruk banget gitu, aduh gak rame filmnya, lu gak perlu nonton lah film itu. Nah, bahkan kita bisa mempengaruhi orang untuk tidak menonton atau untuk menonton. Dan apa yang paling lucunya, kita nggak dibayar sama pengusaha restorannya, sama yang bikin filmnya, kita nggak dibayar. Tapi kita toh cerita-cerita aja. Kita nggak dibayar sama gosip-gosip artis, kita nggak dibayar sama infotainment, tapi kita tetap bercerita. Karena memang naluri kita sebagai manusia itu makhluk pencerita, Bapak Ibu. Kita adalah storyteller. Kita adalah orang-orang yang memang selalu bercerita dari kecil sampai sekarang. Nah, justru aneh kalau Bapak Ibu sudah dari TNS kok nggak bisa bercerita. Harusnya lebih bisa bercerita dan lebih semangat, lebih antusias, dan harusnya lebih punya keyakinan yang tinggi. Kenapa? Karena setiap satu cerita dan mereka closing, mereka join, Bapak Ibu dibayar. Ya, kenapa nggak semangat? Kenapa nggak antusias? Itu aneh banget. Jadi mindsetnya harus tepat. Ya, mulai hari ini Bapak Ibu, itu tips yang bisa saya bagikan. Mulai hari ini mulailah bercerita dari apapun yang menurut Bapak Ibu menarik, dari hal yang sederhana, dari kisah Bapak Ibu sendiri ya, dari kisah Bapak Ibu pribadi. Ya, mungkin itu aja yang bisa saya bagikan. Saya tunggu cerita-cerita Bapak Ibu nanti ya, sampai Bapak Ibu jadi orang-orang sukses di bisnis ini, menjadi presenter handal, menjadi pembicara OPEC ya. Pasti cerita-cerita Bapak Ibu itu adalah yang paling menarik yang bakal saya tunggu. Oke, itu aja yang mungkin bisa saya bagikan. Saya tunggu Bapak Ibu di puncak kemenangan.